Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari grup 14 yang beranggotakan saya Putri Stefani Caroline Sembiring. Dan nama saya Laudi Astini Putri. Dan hari ini kami akan menjelaskan tentang konsep bahan ajar BIPA. Baik, untuk slide yang pertama itu pengertian. Bahan ajar BIPA adalah seperangkat materi yang disusun secara terstruktur, mencakup konten kebahasaan, metode penyajian, batasan materi, serta cara penilaian yang dirangkai untuk mencapai kompetensi berbahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahan ajar juga wajib mengintegrasikan unsur kebudayaan dan nilai kesantunan berbahasa Indonesia agar pembelajar memahami konteks sosial budaya penggunaan bahasa. Saya melanjutkan di slide peran bahan ajar BIPA. Jadi peran bahan ajar BIPA itu untuk dua sisi, yaitu bagi pembelajar dan juga pembelajar. Bagi pembelajar, yang pertama itu menjadi panduan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua, menjadi acuan dalam menyusun, merevisi, ataupun memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaannya maupun dalam implementasi di kelas. Lalu yang ketiga, membantu pembelajar menjadi fasilitator yang lebih terarah dalam mengelola materi maupun waktu pembelajaran di kelas. Yang keempat, bahan ajar BIPA itu bisa digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, termasuk bagi yang belajarnya mandiri. Lalu bagi pembelajar, bisa mengarahkan pembelajar untuk mencapai kompetensi bahasa Indonesia yang sesuai untuk level BIPA mereka. Lalu yang kedua, memungkinkan belajar mandiri, fleksibel sesuai kebutuhan, juga dengan latihan yang terstruktur. Pada keempat, terampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Lalu yang keempat itu memperkenalkan nilai kesantunan, konteks sosial budaya, sehingga pembelajar itu memahami situasi nyata penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kelima, memberikan tolak ukur kemahiran yang setara standar internasional CEFR dan UKB, sehingga kompetensi mereka tuh dapat diakui secara global. Baik, selanjutnya ada fungsi bahan ajar BIPA. Yang pertama ada mengembangkan keterampilan reseptif, yaitu menyajikan materi, mendengarkan, dan membaca secara sistematis dari pemula hingga mahir sesuai level SKL BIPA 1-7. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan produktif, mengintegrasi keterampilan berbicara dan menulis dalam satu paket terpadu, dari kalimat sederhana hingga teks ilmiah. Yang ketiga ada menyediakan latihan dan penilaian. Yang dimaksud itu menyediakan soal, tugas, dan aktivitas uji kompetensi untuk melatih dan mengukur penggunaan materi secara formatif dan sumatif. Dan yang terakhir ada memperkenalkan budaya Indonesia, mengintegrasi nilai kesantunan dan konteks sosial budaya agar pembelajar memahami situasi nyata penggunaan dalam bahasa Indonesia. Lanjut pada slide jenis-jenis bahan ajar BIPA. Di sini kami menemukan 4 bahan ajar BIPA. Yang pertama itu bahan ajar cetak. Jadi buku ajar BIPA umum seperti misalnya seri Sahabat ke Indonesia untuk pembelajar umum tanpa batasan usia. Namun buku ajar BIPA juga bisa untuk pelajar usia sekolah dasar sampai menengah yang disesuaikan dengan topik dan konteks pendidikan mereka. Buku modul keterampilan khusus misalnya membaca untuk pembelajar BIPA atau modul menulis untuk karangan sederhana. Lalu yang kedua itu bahan ajar digital ataupun daring. Bahan ajar BIPA daring yang disediakan oleh lembaga resmi misalnya situs BIPA Kemendikbud atau Ristek berisi materi latihan, video pembelajaran, ataupun modul bahkan LMS atau Learning Management System yang memuat materi, tugas, kuis, dan juga forum diskusi bagi pembelajar. Baik, jenis-jenis bahan ajar selanjutnya yaitu ada bahan ajar multimedia. Contohnya itu video pembelajaran BIPA kayak penjelasan tata bahasa, dialog situasional, dan percakapan sehari-hari.
Lalu ada audio seperti rekaman dialog, percakapan, latihan menyimak yang digunakan untuk melatih cara mendengarkan dan menirukan pengucapan. Lalu yang terakhir itu ada bahan ajar tematik kontekstual, yaitu ada modul dengan tema kehidupan sehari-hari, contohnya kegiatan sekolah, keluarga, liburan, belanja, yang mengintegrasikan kosakata, fungsi, dan budaya. Dan yang terakhir itu ada bahan ajar yang menggabungkan materi kebahasaan dan budaya Indonesia, misalnya dialog tentang kesopanan, adat, dan tradisi lokal. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah bahan ajar BIPA adalah seperangkat materi terstruktur yang mencakup konten kebahasaan, metode penyajian, penilaian, dan juga sekaligus mengintegrasikan budaya Indonesia bagi para penutur asing. Jadi bahan ajar ini tuh berperan sebagai panduan bagi pembelajar dan pemelajar sebagai sarana mandiri bagi mereka dengan fungsi utama mengembangkan 4 keterampilan berbahasa dan sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.